Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirza Fadila dan dua teman saya Muhammad Al-Baitung Barok. Saya Wahyu Rahman Barbiansyah ingin mempresentasikan UTS, yaitu tugas presentasi UTS Big Data. Satu, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan berseragam hingga sulit untuk dikelola, dianalisis, atau diproses menggunakan alat atau teknik pengolahan data yang tradisional. Big Data sering digunakan untuk menemukan wawasan baru, pola, dan tren dari data yang sulit diakses sebelumnya. Karakteristik 5V dari Big Data dan contohnya: volume, ukuran data yang sangat besar, biasanya dalam ukuran terabyte atau petabyte. Contoh data yang dihasilkan oleh media sosial seperti Facebook, Twitter dalam satu hari. 2. Velocity, kecepatan di mana data dihasilkan, diproses, dan dianalisis dalam waktu nyata. Contohnya data transaksi perbankan yang diproses dalam hitungan detik saat pelanggan menggunakan kartu kredit. Keberagaman format data termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Contoh email, video, log server, dan sensor IoT. Veracity, tingkat keakuratan atau kendala data mengingat data besar sering mengandung kesalahan atau ketidakpastian. Contoh data dari media sosial mungkin bias atau mengandung informasi palsu. Value, nilai atau wawasan yang dapat dihasilkan dari data tersebut. Contoh analisis pola pembelian pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Perbedaan data struktur dan tidak struktur pada Big Data. Data terstruktur, data yang disimpan dalam format terorganisir seperti tabel dan baris dan kolom. Contohnya data pelanggan di database relasional. Data tidak terstruktur, data yang tidak memiliki format atau struktur yang jelas. Contoh gambar, video, dan dokumen teks. Ekosistem Big Data mencakup berbagai teknologi dan alat yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menganalisis data besar. Komponen utama meliputi Hadoop, framework utama untuk penyimpanan dan peromesan, Spark untuk pemrosesan data cepat, Hive, alat untuk query data. Apa itu Apache Hadoop? Hadoop adalah framework open source yang digunakan untuk penyimpanan pemrosesan data besar secara terdistribusi di klaster komputer. Hadoop memudahkan pengolahan data besar dengan biaya yang lebih rendah. Kegunaannya menyimpan data besar dalam format terdistribusi, memproses data secara paralel menggunakan MapReduce. Komponen utama Hadoop, HDFS atau Hadoop Distributed File System, penyimpanan data terdistribusi, MapReduce, model pemrograman untuk pemrosesan data paralel, YARN, Yet Another Resource Negotiator, manajemen sumber daya dan penjadwalan tugas, Hadoop Common, perpustakaan dan utilitas yang mendukung modul Hadoop lainnya. Apa itu HDFS dan kegunaannya? HDFS adalah sistem file terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan data besar di berbagai mesin dengan redundansi. Kegunaan: menyimpan data secara terdistribusi, menangani kegagalan hardware dengan mereplikasi data. Bagaimana data disimpan pada HDFS? Data atau file dipecah menjadi blok-blok kecil, biasanya 128 MB atau 256 MB. Blok-blok ini disimpan berbagai node dalam cluster untuk redundansi dan efisiensi. Setiap blok direplikasi beberapa kali untuk mencegah kehilangan data. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kita. Kekurangan Hadoop yaitu kecepatan, kurang cocok untuk pemrosesan data real time. Kompleksitas, memerlukan keahlian teknis untuk instalasi dan pengelolaan. Keandalan pada data kecil, tidak efisien untuk memproses data set kecil. Atau IO intensif. MapReduce memerlukan banyak operasi baca tulis yang bisa memperlambat kinerja. Keamanan, sistem keamanan bawaan Hadoop masih kurang kuat tanpa konfigurasi tambahan. Apa itu Apache Spark? Apache Spark adalah platform komputasi data open source yang cepat dan terdistribusi, dirancang untuk pemrosesan data besar secara paralel
di cluster. Spark menyediakan antarmuka pemrograman yang mudah digunakan untuk pemrosesan data batch maupun real time. Fungsi dari Apache Spark pemrosesan data besar secara paralel di berbagai node cluster, mendukung pemrosesan batch dan real time, menyediakan library untuk analis data, pembelajaran mesin, dan manipulasi grafik, mengintegrasikan berbagai sumber data termasuk HDFS, Cassandra, HBase, dan lainnya. Keunggulan Spark yaitu kecepatan. Spark menggunakan pemrosesan in memory dalam memori yang lebih cepat dibandingkan header MapReduce. Kemudahan penggunaan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, Scala, dan R. Fleksibilitas mendukung pemrosesan batch, streaming, pembelajaran mesin, dan analisis grafik. Integrasi yang luas dapat diintegrasikan dengan header, HDFS, Cassandra, AF, dan lainnya. Skalabilitas dapat digunakan pada cluster kecil hingga besar. Contoh sumber database yang dapat diproses oleh Spark: HDFS, Header Distributed File System, Apache Cassandra, Apache HBase, Amazon MongoDB, MySQL atau PostgreSQL, Apache, dan Kafka. Keunggulan kegunaan library Apache Spark. Spark SQL untuk query data menggunakan bahasa SQL. Contoh, menganalisis data log aplikasi dalam format table. Spark Streaming untuk memproses data streaming secara real time. Contoh, memantau data dari media sosial atau sistem IoT. Arsitektur Spark Cluster Manager mengelola sumber daya di cluster. Contoh, Yarn, Mesos, atau standalone thread program menjalankan kode utama penggunaan dan mengkoordinasikan eksekusi tugas dengan worker nodes. Apa yang dimaksud dengan data pipelines? Data pipelines adalah rangkaian proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan memindahkan data dari suatu sistem ke sistem lainnya. Contoh, data dari IoT dikumpulkan, dibersihkan, dianalisis, dan disimpan dalam database untuk visualisasi. Apa yang dimaksud dengan data lake? Data lake adalah repository terpusat yang menyimpan semua jenis data dalam format mental atau asli, baik itu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Contoh data dari log aplikasi, video, dan dokumen teks yang disimpan bersama di satu tempat. Perbandingan Spark MLLIB dengan Skikit-learn. Spark MLLIB dirancang untuk memproses data besar secara terdistribusi, mendukung data besar yang tidak bisa ditangani oleh suatu sistem. Terintegrasi langsung dengan ekosistem Spark. Skikit-learn, library pembelajaran mesin yang fokus pada pemrosesan data di suatu mesin, cocok untuk dataset kecil hingga sedang. Kelebihan MLLIB dibandingkan Skikit-learn: skabilitas, integrasi, dan kecepatan. Skalabilitas, MLLIB dapat menangani dataset yang jauh lebih besar. Integrasi MLLIB terintegrasi dengan Spark sehingga mendukung pipeline data besar. Kecepatan memproses distribusi, kemungkinan eksekusi lebih cepat pada cluster. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, contoh implementasi big data dalam kehidupan nyata. Nah, di sini
Big data dapat diimplementasikan dalam platform analisis hotel. Jadi sistem analisis data besar untuk manajemen hotel menggunakan Hadoop dan Spark telah dirancang untuk memproses data komentar pengguna dan data hotel untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan manajemen hotel. Permasalahan dari objek penelitian ini adalah platform analisis hotel itu yaitu tantangan mengelola data besar dalam bentuk data komentar pengguna yang tidak terstruktur dan data transaksi hotel untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, peran Hadoop dan Spark sendiri, yang pertama Hadoop menyediakan sistem penyimpanan data terdistribusi melalui Hadoop Distributed File System untuk menyimpan data skala besar. Kemudian dilanjutkan oleh Spark yang akan memproses data dalam memori untuk analisis lebih cepat, termasuk pre-processing data dan menjalankan model pembelajaran mesin seperti regresi linear. Nah, cara pengujiannya sendiri yaitu data dikumpulkan dengan crawler, kemudian disimpan di ADFS dan dianalisis menggunakan Spark dengan Hive untuk membangun gudang data. Kemudian hasilnya adalah visualisasi data yang memberikan wawasan untuk mendukung perencanaan manajemen hotel. Spark sendiri meningkatkan kecepatan pemrosesan data dibandingkan dengan metode tradisional lain. Kelebihan MLIB dan dibandingkan scikit-learn yaitu MLIB dapat menangani dataset yang jauh lebih besar, kemudian MLIB dapat terintegrasi dengan baik dengan Spark sehingga mendukung pipeline data yang besar. Kemudian proses kecepatan distribusi memungkinkan eksekusi lebih cepat pada cluster. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.